Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention. Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Menurut Kotler tahun 1994, kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Spesifikasi kepuasan dicerminkan oleh penggunaan standar pelayanan prima, yakni membandingkan produk atau kinerja dengan kebutuhan dan harapannya. Konsep perhatian dalam pelayanan prima meliputi sebagian perihal berikut. 1. Listening atau mencermati. Berkaitan dengan keahlian mencermati serta menganalisis dengan teliti apa yang dibicarakan konsumen ataupun pelanggan. 2. Observing atau mengamati. Keahlian mempelajari ataupun mengamati isi pembicaraan pelanggan. 3. Thinking ataupun berpikir. Untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan, kita wajib menguasai terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan. Fungsi utama petugas pelayanan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan, sehingga diharapkan sanggup mempertahankan loyalitas serta keyakinan pelanggan untuk senantiasa menggunakan barang serta jasa yang kita tawarkan tanpa melirik produk lain. Mengamati sikap pelanggan. Bersumber pada riset Ernest Kratzmer pada tahun 1925, sikap pelanggan dibedakan berdasarkan bentuk tubuhnya, antara lain 1. Pelanggan tipe piknis, bentuk tubuh bulat, anggota tubuh agak pendek, serta wajah yang bulat lebar. Pelanggan jenis ini biasanya bersikap ramah, suka berbicara, tenang, suka humor, ataupun sifatnya pendiam, baik hati, serta bersikap sombong, sok idealis. 2. Pelanggan tipe leptosom. Badan agak kecil serta lemah, bahu nampak kecil, leher serta anggota tubuh berupa kurus panjang. Pelanggan jenis leptosom biasanya bersikap sombong serta sok idealis. 3. Pelanggan tipe atletis. Bentuk tubuh kuat, pundak nampak lebar, serta pinggul berisi, anggota tubuhnya lumayan panjang, tubuh berotot serta perkasa, serta mukanya bulat telur ataupun lonjong. Pelanggan jenis atletis biasanya memiliki kepribadian semacam perilaku banyak gerak, penampilan tenang, tidak sering humor, serta tidak cepat yakin pada orang lain. Sebagian contoh sikap pelanggan yang sering kita amati antara lain 1. Pelanggan pemalu yang susah diajak bicara. 2. Pelanggan yang ragu-ragu ataupun hati-hati. 3. Pelanggan yang banyak bicara. 4. Pelanggan yang banyak permintaan. 5. Pelanggan yang curiga. 6. Pelanggan yang sombong. 7. Pelanggan yang lugu. 8. Pelanggan yang tidak sabar. 9. Pelanggan yang senang berdebat. Dan yang ke-10 adalah pelanggan yang siap mental. Mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. Hal-hal yang wajib diperhatikan petugas pelayanan dalam melayani pelanggan. 1. Kenali diri sendiri untuk mengenali keahlian yang dimiliki. 2. Kenali barang serta jasa yang ditawarkan. 3. Kenali apa yang jadi kebutuhan serta kemauan pelanggan, serta hargai kepentingannya. 4. Kenali kepribadian pelanggan. 5. Berikan atensi yang serius terhadap keluhan pelanggan. 6. Jaga sopan santun dikala berbicara, serta melayani pelanggan. 7. Bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, upayakan saling menguntungkan kedua belah pihak. 8. Tetap melindungi rahasia pribadi pelanggan. 9. Usahakan pada kesempatan tertentu dapat memberikan motivasi serta saran atau anjuran yang baik yang bisa dicoba pelanggan, menyangkut barang serta jasa yang diperlukan. Hal utama yang perlu perusahaan lakukan dalam mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. 1. Penanganan keluhan pelanggan. Empati terhadap pelanggan yang marah. Sempatkan waktu untuk mendengarkan keluhan pelanggan. Setelah itu barulah pemecahan permasalahan tersebut. Kecepatan dalam penindakan keluhan. Segera menanggulangi keluhan pelanggan yang hendak memberikan kepuasan pelanggan. Kewajaran ataupun keadilan dalam memecahkan kasus ataupun keluhan. Saling memberikan keuntungan baik untuk pelanggan ataupun juga untuk perusahaan. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan.
Terdapatnya tata cara komunikasi yang gampang, serta relatif murah, sehingga pelanggan bisa bebas memberikan keluhan, pendapat, anjuran, kritik, maupun persoalan. Dua, berfokus kepada pelanggan. Visi, komitmen, serta suasana menunjukkan bahwa pelanggan merupakan prioritas utama dan perusahaan berkomitmen besar terhadap kepuasan pelanggan. Penjajaran dengan pelanggan. Pelanggan berperan seperti penasihat dalam penjualan. Pelanggan tidak pernah dijanjikan sesuatu yang lebih daripada yang bisa diberikan. Karyawan menguasai atribut produk yang sangat dihargai pelanggan. Masukan serta umpan balik dari pelanggan dimasukkan dalam proses pengembangan produk. Kemauan untuk mengenali serta menanggulangi kasus pelanggan. Keluhan serta permasalahan pelanggan dapat dipantau dan serta dianalisis. Mengupayakan terdapatnya feedback yang positif dari pelanggan. Upaya buat mengenali proses prosedur serta sistem internal industri. Memanfaatkan data dari pelanggan. Seluruh karyawan bisa menguasai bagaimana pelanggan menentukan kualitas. Karyawan pada seluruh tingkat memiliki peluang untuk berhubungan dengan pelanggan. Karyawan mengenali siapa yang jadi pelanggan yang sesungguhnya, dapat memberikan informasi yang menolong terciptanya realistis pada pelanggan, menjanjikan apa yang dapat diberikan namun memberikan lebih dari yang dijanjikan. Beberapa sikap dalam mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. 1. Memusatkan perhatian pada pelanggan. 2. Memberikan pelayanan yang efisien. 3. Meningkatkan harga diri pelanggan. 4. Membina hubungan baik dengan pelanggan. 5. Bisa memastikan kemauan pelanggan. 6. Memberikan penjelasan tentang jasa pelayanan yang bisa diberikan perusahaan. 7. Memberikan penjelasan. 8. Alihkan pelayanan kepada petugas lain. Kesimpulan. Konsep perhatian dalam pelayanan prima meliputi listening, observing, thinking. Dalam mengamati sikap pelanggan, bisa dikenal dari wujud tubuh maupun dari sikap tiap-tiap pelanggan yang berbeda. Hal utama yang perlu dilakukan perusahaan dalam mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan merupakan menjawab bermacam keluhan pelanggan serta berfokus kepada pelanggan.